Harap gunakan headset demi kenyamanan membaca. Cerita sedih Feni Handayani. Bab 33. Saat itu, aku ingat sekali, aku baru masuk kuliah. Pria yang menindihku ini, adalah kekasihku yang membuatku tergila-gila. Dia tidak tampan, apalagi kaya. Namun dia begitu hangat dan begitu membiusku dengan sentuhannya, bisikannya, tatapannya. Namanya Hartono Dwi Purnomo. Aku merasa begitu bahagia saat itu, karena kedua orang tua kami baru saja memberikan restu kepada kami untuk menikah, walaupun kami baru masuk kuliah. Namun begitulah kebiasaan di keluargaku, kalau harus bisa menikah sebelum umur 20 tahun. Aku cukup beruntung, karena sudah mendapatkan pria yang tepat untuk menjadi suamiku. Setelah pertunangan tersebut, kami jalan-jalan ke lokasi pariwisata pegunungan. Karena hasrat kami yang sudah tidak terbendung, maka kami sepakat untuk beristirahat di sebuah hotel. Begitu pintu sudah ditutup, Mas Har langsung memberondongku dengan segala ciumannya, yang mendarat di sekujur tubuhku. "Kamu yakin sayang?" tanya Mas Har sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku hanya mengangguk kecil sambil membelai wajahnya. "Ambillah Mas, aku udah siap Mas sekarang," jawabku pelan kemudian. Dan Mas Har hanya tersenyum mendengar jawabanku. Kami saling bertatapan seperti ini cukup lama. Inilah persetubuhan pertama aku dengan Mas Har. Sejak itu kami sering mengarungi lautan birahi kapanpun dan dimanapun setiap ada kesempatan. Mas Har seakan tidak pernah puas, dan aku pun dengan senang hati terus membantunya mengosongkan persediaan spermanya. Aku mencintai Mas Har. Sangat mencintainya. Begitu juga Mas Har. Kehidupan rumah tangga sudah membayang di kepala kami. Kami seakan tidak sabar untuk segera memulai bahtera rumah tangga. Pada semester kedua adalah awal dimulainya kemalangan dalam hidupku. Dimulai saat ayahku meninggal dunia karena terkena jantung. Kami semua sangat berduka atas kepergian mendadak ayahku. Tidak ada yang menyangka ayah bisa terkena penyakit jantung, karena selama ini sehat-sehat saja, tidak pernah merasakan keluhan apapun mengenai jantungnya. Dan tanpa ayahku, usaha ayahku yang sudah cukup maju akhirnya dengan cara licik, diambil alih oleh wakil ayahku. Tidak ada yang bisa kami lakukan, karena orang tersebut memiliki bukti kuat, yang entah bagaimana caranya dia bisa peroleh, yang menunjukkan bahwa dialah orang yang berhak mewarisi usaha ayahku tersebut. Dan tanpa usaha apapun, juga dengan biaya kuliahku di Fakultas Kedokteran yang membutuhkan cukup banyak biaya, akhirnya sedikit demi sedikit, harta keluarga kami mulai terkuras. Barang-barang berharga, kami jual satu persatu. Bahkan rumah pun dengan sangat terpaksa kami jual, demi dijadikan modal oleh ibuku untuk memulai usaha makanan sendiri. Walau hasilnya tidak seberapa, namun masih cukup untuk menghidupi kehidupan kami sehari-hari. Hubunganku dengan Mas Har mulai memburuk. Ya lebih pastinya hubunganku dengan keluarga Mas Har. Mas Har terus mendampingiku baik saat susah maupun senang. Dan aku sangat bersyukur memiliki kekasih seperti Mas Har. Namun kedua orang tuanya ingin membatalkan pertunangan kami, diakibatkan oleh kemiskinan mendadak yang dialami keluarga kami. Namun Mas Har tidak peduli. Dia tetap bersikeras untuk menikahiku. Membuatku menjadi semakin mencintainya. Saat itu, aku dikenalkan oleh kawan lama Mas Har yang baru pulang dari studinya di Australia. Namanya Gunawan. Orangnya lumayan ganteng, dengan rambut klimis, dan pakaian mahal melekat di tubuhnya. Namun yang tidak kusukai dari Gunawan, adalah tatapan nakalnya seolah-olah ingin menelanjangi seluruh tubuhku. Membuatku sangat risih bila Mas Har sedang berbicara kepadanya. Mas Har menjadi semakin dekat dengan Gunawan. Dan semakin hari, Gunawan semakin berani untuk mendekatiku. Terkadang entah sengaja atau tidak, sering menyentuh tanganku. Dan tatapan mesumnya menjadi semakin menjadi. Membuatku menjadi sangat risih bila berada di dekatnya. Dan sempat saat kami sedang pergi bersama ke Pantai Anyer, saat aku sedang bercinta dengan Mas Har di bungalow tempat kami menginap, aku tanpa sengaja melihat Gunawan bersama kekasihnya sedang mengintip persetubuhanku. Aku sebenarnya merasa sangat malu, persetubuhan kami, ketelanjangan tubuhku dilihat oleh Gunawan. Namun Mas Har yang sedang bernafsu, tidak menyadari bahwa Gunawan sedang menonton dengan pandangan mesum ke arah kami. Lu tuh seksi banget semalam Fen, bisik Gunawan di telingaku, saat aku sedang memasak sarapan untuk kami semua, keesokan paginya.
membuat wajahku meram pada menahan rasa malu. Gunawan semakin berani untuk mendekatiku. Kali ini bukan lagi menyentuh tanganku, sekarang Gunawan bahkan sudah berani sesekali menyentuh pantat maupun gunung kembarku, dengan alasan tidak sengaja. Namun aku yakin itu pasti disengaja. Pandangan mesum Gunawan pun menjadi semakin beringas saja kulihat. Dan sebulan setelah liburan kami di Anyer tersebut, terjadilah kemalangan kedua yang kualami di tahun yang sama pula. Kekasih tercintaku terkena musibah. Mas Har menjadi korban tabrak lari sebuah mobil, saat sedang pulang dengan mengendarai motornya, setelah mengantarkanku kembali ke rumahku. Tabrakan itu membuat Mas Har terpental ke udara beberapa meter, dan jatuh dengan kepala tepat menghantam trotoar jalan. Tanpa bisa dicegah, Mas Har pun meninggal di tempat kejadian, sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Aku merasa hancur dan putus asa kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupku. Salah satunya bahkan merupakan perwujudan masa depan kehidupanku. Kedua orang tua Mas Har menyalahkanku atas musibah ini. Menurut mereka, seandainya Mas Har tidak mengantarkanku pulang, Mas Har tidak akan mengalami musibah ini. Nasib dan nyawa manusia terletak pada kehendak Yang Maha Kuasa. Aku meyakini itu, dan aku berusaha berbesar hati menerima semua tudingan kedua orang tua Mas Har. Karena aku yakin, mereka hanya sedang merasakan keputusasaan atas kepergian Mas Har. Aku hanya bisa pasrah atas segala nasib buruk yang menimpaku ini. Dan di saat aku sedang terpuruk seperti ini, Gunawan datang dengan segala perhatian dan rayuan gombalnya. Walau aku awalnya risih, namun karena kesedihan yang mendalam atas kepergian Mas Har yang mendadak, aku pun akhirnya terjatuh ke dalam pelukan Gunawan, saat dia menyatakan cintanya kepadaku, dan berjanji untuk menjagaku. Aku dengan bodoh dan polosnya menerima cinta dan perhatiannya, tanpa menyadari niat busuk di dalamnya. Hanya dalam waktu 1 minggu sejak kami resmi menjadi sepasang kekasih, Gunawan dengan rayuan gombalnya sudah berhasil memiliki tubuhku. Kami saat itu bercinta di dalam mobil Gunawan, yang terparkir di pinggir pantai kota Jakarta. Tempat yang sangat terkenal dengan istilah mobil goyangnya. Sejak itu, Gunawan selalu memaksaku untuk bersetubuh denganku. Caranya bersetubuh sangat kasar, beda sekali dengan cara Mas Har. Saat bersetubuh dengan Mas Har, aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh Mas Har. Namun dengan Gunawan, aku merasa dia hanya mengejar birahi tanpa benar-benar peduli apa yang kurasakan. Setelah bersetubuh denganku, Gunawan selalu langsung pergi, tidak pernah sedikit pun untuk mengobrol tentang apapun. Perlahan aku sadar, bahwa baginya aku hanyalah sebagai alat pemuas nafsunya belaka. Dan kemalangan ketigaku adalah, saat adik perempuanku membutuhkan biaya cukup besar, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, di Fakultas Ekonomi. Aku pun mencoba meminjam uang kepada Gunawan. Suatu langkah salah yang kuambil. Aku tidak menyadari akibatnya untukku di kemudian hari. Saat itu Gunawan memang langsung memberiku biaya yang dibutuhkan, bahkan dilebihkan olehnya. Aku saat itu sangat berterima kasih. Namun tanpa sadar, aku sebenarnya telah masuk ke dalam perangkapnya lebih dalam lagi. Aku bukan lagi menjadi mesin pemuas nafsu kelaminnya saja. Aku secara resmi, sudah menandatangani sendiri kontrak atas tubuhku tanpa aku sadari. Menjadi mesin pemuas nafsu bagi para kliennya. Awalnya tentu saja aku menentang dengan keras, bahkan sangat keras, saat Gunawan memintaku untuk melayani salah satu rekan bisnisnya, agar proposal bisnisnya bisa gol. Namun aku menjadi luruh, saat Gunawan mengancam akan menyita satu-satunya harta yang tersisa di keluarga kami, yaitu rumah kami. Aku pun diminta oleh Gunawan untuk ngekos, agar aku lebih mudah dipanggil bila aku dibutuhkan, atau lebih tepatnya bila dibutuhkan untuk kelancaran bisnisnya. Aku diminta untuk menggunakan kontrasepsi agar para kliennya bisa puas. Tapi kali ini aku bahkan dengan terpaksa merelakan tubuhku, menjadi pelampiasan nafsu orang-orang yang bahkan tidak ku ketahui namanya. Aku terus meratapi dan menyesali kemalangan nasibku. Dari seorang wanita terhormat dengan harta cukup berlebih, menjadi seseorang yang tidak ada bedanya dengan pelacur murahan di pinggiran jalan. Aku mengutuk kekotoran tubuhku yang dipakai berkali-kali orang berbagai macam orang-orang yang direkomendasikan Gunawan. Aku sangat membenci Gunawan. Janji manisnya untuk menikahiku tidak pernah dipenuhi. Bahkan aku dengan gampangnya dibuang dan dijadikan pelacur. Lama-kelamaan, dengan segala kemalangan ini,
Aku menjadi mati rasa. Aku tidak peduli lagi siapa yang harus kutiduri, siapa yang harus kujebak dengan menggunakan tubuhku. Buatku saat ini yang terpenting adalah uang yang kuhasilkan setiap Gunawan memerintahkanku untuk menemani kliennya berolahraga kelamin. Dengan uang itu, aku bisa membantu biaya pendidikan adikku, juga biaya kuliahku sendiri. Kamar kosan ditanggung oleh Gunawan, hanya karena aku berguna untuknya saat ini. Entah bila aku hamil atau sudah tidak menarik lagi. Mungkin aku hanya akan dijadikan sampah olehnya. Namun perasaan terpendamku akhirnya sedikit demi sedikit mulai terbangkit dari tidurnya, saat aku ditugaskan oleh Gunawan untuk menggoda dan menjebak seorang mahasiswa, yang saat ini menjadi kekasih dari mantan kekasih Gunawan saat SMA dulu. Saat itu aku disuruh ikut oleh Gunawan untuk pergi ke Anyer. Dan seperti biasa, aku pun tanpa banyak tanya langsung ikut dengannya. Paling hanya untuk main sama klien dia lagi pikirku. Aku selama menjadi seorang pelacur, sudah melakukan banyak gaya bercinta. Bahkan di Gambang pun aku pernah. Jadi sudah tidak ada lagi pengalaman baru untukku. Gunawan juga menyewa beberapa orang lokal di sekitar Anyer untuk berpura-pura mengejar dan memperkosaku, di hadapan seorang pria yang menjadi target Gunawan untuk aku dekati. Bahkan saat Gunawan berkata, apabila cowok itu tidak tergerak untuk menolongku, aku boleh diperkosa sampai mereka puas. Setidaknya hingga cowok tersebut akhirnya tergerak untuk menolongku. Aku sudah tidak terkejut oleh rencana Gunawan tersebut. Pria tersebut memang akhirnya langsung bergerak untuk menolongku, saat 3 orang tersebut pura-pura atau benar-benar berniat memperkosaku. Aku tidak peduli. Yang penting rencana kami saat itu sukses. Dan aku berhasil mendekatinya. Aku berkenalan dengannya. Namanya adalah Sandi. Aku juga berhasil membujuknya untuk menginap di bungalow yang memang sudah dipersiapkan oleh Gunawan. Kesan pertamaku saat berkenalan dengan Sandi adalah, dia terasa hangat sekali. Sandi itu memang sangat polos, namun memberikan rasa aman dan nyaman. Aku awalnya meremehkan perasaan tersebut. Aku hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaanku, sehingga aku bisa mendapatkan uang lebih untuk misi kali ini. Dengan pengalaman dan caraku menjadi binal dan memelas, aku berusaha menggoda Sandi untuk segera bercinta denganku. Kamera yang merekam kegiatan kami sudah kupersiapkan, sesuai perintah Gunawan. Namun dengan lembut dan berusaha untuk tidak menghina ataupun meremehkanku, Sandi menolak untuk bercinta denganku. Padahal aku sudah tanpa busana demi menggodanya. Aku cukup terkejut dengan penolakannya itu. Karena baru kali ini ada pria yang menolakku saat aku sudah tanpa busana seperti itu. Aku pun segera mengabarkan Gunawan mengenai kegagalan ini. Dan akhirnya Gunawan memerintahkanku untuk menyelesaikan pekerjaanku bagaimanapun caranya. Kebetulan akibat ulah Gunawan di sebuah hotel untuk membuat Sandi sakit hati, dengan cara mencium wanita yang menjadi target sebenarnya Gunawan, di hadapan Sandi. Membuat Sandi tidak ingin kembali ke kosannya yang lama. Aku segera melihat peluang untuk mengikat Sandi, agar aku bisa lebih menggodanya. Aku menawarkan salah satu kamar kos di tempatku, yang kebetulan ada yang kosong. Dan Sandi pun menerimanya tanpa sedikit pun curiga maksud dan tujuanku sebenarnya. Di kosanku aku lebih leluasa untuk mendekati dan berusaha merayunya. Namun semakin aku mengenal Sandi, suatu perasaan yang telah lama hilang, suatu perasaan hangat dan berdebar-debar, kembali hadir di dalam hidupku. Hingga suatu waktu, Gunawan memintaku untuk memberikan obat perangsang agar Sandi tergoda. Aku pun menurutinya walau awalnya sedikit khawatir, karena aku mulai peduli terhadapnya. Namun aku membutuhkan uang yang ditawarkan oleh Gunawan, untuk menambah biaya kuliah adikku. Aku membawakan nasi padang untuknya, yang sebelumnya sudah kucampurkan obat perangsang. Dan Sandi seperti biasa, segera melahap nasi padang tersebut, tanpa adanya rasa curiga kepadaku. Dan saat aku melihat, obat tersebut mulai bereaksi terhadap Sandi, aku pun segera memulai aksiku untuk menggoda Sandi. Aku mulai menciumi wajah Sandi, sambil melepaskan seluruh pakaianku. Aku membisikkan kata-kata nakal sebagai pembangkit gairahnya. Dan Sandi pun terlihat sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sebagian diriku merasa senang usahaku mulai membuahkan hasil, namun sebagian lagi diriku berharap jika aku melakukan persetubuhan dengan Sandi, bukan dengan cara seperti ini. Bahkan sebagian diriku itu berharap agar Sandi tidak tergoda, walau harapannya kulihat kecil sekali,
saat Sandi mulai mendorong tubuhku untuk terlentang di atas tempat tidur. Aku segera membuka pahaku sambil memperlihatkan kemaluanku yang bersih tanpa adanya satu rambut pun. Aku juga kembali membisikkan kata-kata menggoda, juga dengan gesture tubuhku yang meminta dirinya untuk segera menyetubuhiku. Namun kembali aku dibuat terkejut setengah mati oleh Sandi, saat dia tiba-tiba mengambil jaketnya, dan langsung pergi keluar, meninggalkanku yang sedang telanjang sambil mengangkang, sendirian di kamar kosnya. Sebagian diriku bersorak-sorai saat Sandi kembali mampu tahan terhadap godaanku, namun di sisi lain, justru membuatku merasa cukup shock. Aku menjadi bertanya-tanya sendiri, apa tubuhku sudah terlalu sering dipakai oleh orang-orang suruhan Gunawan, jadi tidak terlihat menarik atau menggoda lagi. Aku segera mengabari kepada Gunawan bahwa rencana obat perangsang pun gagal total. Gunawan sangat murka, dan kembali merendahkanku sebagai seorang pelacur hina yang menurut dia, tidak pantas memiliki harga diri. Gunawan kemudian membeberkan lagi rencana terbarunya untuk menyakiti Sandi. Aku awalnya tidak ingin menyakiti Sandi lagi. Namun Gunawan memberikan penawaran yang sangat sulit kutolak. Gunawan berkata akan melunasi hutangku, bahkan akan memberi tambahan 10 juta rupiah, apabila aku berhasil membawa Sandi ke restoran yang ditentukan oleh Gunawan. Sehingga aku pun terpaksa menerima penawarannya. Karena apabila hutangku lunas, maka aku tidak perlu lagi menjadi budak seks lagi untuk Gunawan. Aku sangat marah. Aku marah terhadap diriku sendiri yang begitu bodohnya menjadi korban kelicikan Gunawan, hingga tubuhku menjadi penuh noda seperti sekarang ini. Dan di saat itulah aku semakin mengagumi Sandi. Aku setengah bersyukur Sandi terhindar dari rencana licik Gunawan. Entah kenapa, aku tidak ingin Sandi disakiti oleh Gunawan. Namun, aku juga menjadi penasaran terhadap wanita yang menjadi target Gunawan, selain karena Gunawan begitu ngotot untuk mendapatkannya, aku juga melihat Sandi sangat terpukul kehilangan dirinya. Aku ingin melihat seperti apa Livia itu orangnya. Sehingga aku mulai melihat-lihat ke kosan Livia. Aku mengikutinya untuk melihat kehidupannya seperti apa, sifatnya bagaimana, segalanya yang perlu aku tahu. Sebenarnya tidak ada keharusan aku berbuat seperti ini, namun aku hanya penasaran dan tertarik saja dengan Livia. Semakin lama, aku semakin menyadari betapa Livia sangat merindukan sosok pria yang bernama Sandi. Aku melihat dia terus datang ke tempat kosan Sandi hampir setiap hari. Dan saking penasaran apa yang diperbuatnya di kamar kos Sandi, aku sampai sedikit nekat mendekatinya. Dan yang kulihat sungguh membuatku terkejut. Livia hanya sekedar merapikan kamar tersebut, dan sering menangis di dalam kamar kos Sandi yang lama tersebut. Aku benar-benar tidak menyangka, bahwa kerinduan dan cinta kasih Livia terhadap Sandi begitu dalam. Aku langsung teringat akan diriku sendiri dulu, saat aku sedang dimabuk asmara dengan Mas Har. Dan saat teringat akan Mas Har, hatiku bagaikan menciut, melihat bagaimana diriku sekarang, dengan tubuh yang kotor bekas para pria hidung belang, yang bahkan aku tidak tahu namanya. Aku segera kembali ke kosanku, sambil menahan haru yang teramat sangat, dan juga sebuah penyesalan. Di kamar kos, aku menangis sambil memeluk foto Mas Har. Aku berkeluh kesah dan mengaku dosa di hadapan Mas Har. Dan aku bertekad, bahwa setelah ini, setelah hutangku lunas, aku akan menjauh dari Gunawan, dan berjanji tidak akan mengobral tubuhku lagi kepada siapapun, kecuali pria yang benar-benar pantas untuk menjadi suamiku. Dan terus terang, aku mulai sedikit jatuh hati terhadap Sandi. Namun dengan sangat terpaksa, demi pelunasan hutang, demi melarikan diri dari keterikatan dosa. Aku harus sekali lagi memberikan rasa luka terhadap Sandi dan Livia. Aku membujuk Sandi, saat dia pulang ke kosan, untuk makan malam bersamaku di sebuah tempat yang kurahasiakan. Aku beralasan untuk menebus kesalahanku sudah menggoda Sandi secara birahi. Dan akhirnya Sandi pun menyetujuinya. Setengah hatiku merasa merana karena harus melakukan tindakan ini. Namun aku perlu melunasi hutangku agar aku bisa melangkah pergi dari jurang kenistaan selamanya. Dan rencana itu pun berakhir sukses, saat Sandi melihat dengan jelas Livia yang sedang dicumbu Gunawan lagi. Dan Sandi pun langsung berlari keluar dengan perasaan pedih. Yang ternyata justru membuat hatiku sakit sekali, saat melihat Sandi sakit hati seperti itu. Ya Tuhan, aku yang berniat melepaskan diri dari dosa, malah membuat dosa tambahan terhadap Sandi. Kemudian, saat ternyata kali ini Livia mengejar Sandi, untuk menjelaskan segala kesalahpahaman.
Dan sepertinya Sandi pun tergerak untuk mendekati Livia. Tanpa pikir panjang, aku segera menarik Sandi masuk ke dalam lift, dan mencium mesra bibirnya di hadapan Livia dan para sahabat Sandi. Di dalam kamar kosku, aku terduduk di pojokan kamar. Rencana ini sukses, Gunawan pasti senang melihat rencananya berhasil. Dan hutangku pun akhirnya terlunasi. Namun entah mengapa, di dalam hatiku malah timbul satu hutang baru, hutang yang bernama penyesalan. Selama seminggu, hati nuraniku seakan berteriak untuk segera melunasi hutang penyesalan ini. Aku begitu tersiksa sekali. Apa karena aku sudah mulai menyayangi Sandi lebih dari yang seharusnya, sehingga aku merasa begitu berhutang kepadanya? Aku tidak tahu pasti. Puncaknya, saat aku melihat Livia yang pingsan, setelah Sandi bernyanyi di sebuah pentas musik di kampusnya. Hatiku begitu mencelos seakan ditarik paksa keluar dari tubuhku. Aku seperti merasakan sakitnya yang dirasakan Livia. Apa karena mereka begitu mirip denganku dan Mashar, hingga aku merasa seperti ini? Yang jelas aku rasanya ingin sekali datang ke Livia, dan menjaganya agar tidak terluka lagi dari apapun. Gak bisa, aku gak bisa ngelakuin ini terus, Mashar akan sangat marah bila aku gak berusaha memperbaiki segala kerusakan yang telah kulakukan kepada mereka. Pikirku kalut sekali. Aku bahkan tidak memikirkan kemana Sandi pergi setelah bernyanyi. Aku hanya ingin melindungi Livia kali ini. Saat Livia pulang ke kosannya dengan diantar oleh para sahabatnya, aku pun mengikuti mereka. Entah bagaimana, aku merasa takut Gunawan akan datang untuk memanfaatkan mental Livia yang lagi hancur lebur. Aku tidak ingin Livia bernasib seperti diriku. Aku harus menyelamatkan Livia dari cengkeraman Gunawan, tekadku. Hingga tengah malam aku nongkrong di warung nasi. Aku mengobrol dengan mbak penjaga warung. Sambil terus memperhatikan jikalau Gunawan tiba-tiba datang. Dan saat warung tersebut akan tutup, aku pun dengan terpaksa merasa harus kembali ke kosanku. Namun aku justru melihat kedatangan Sandi di tengah malam itu. Membuatku menjadi penasaran akan apa yang hendak dilakukannya. Aku terus menunggu dan menunggu, hingga akhirnya aku melihat Sandi seperti bergegas keluar dari kosan Livia, dan bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Tak lama aku melihat Livia berlari keluar sambil memanggil nama Sandi. Mungkin Livia menyadari kalau Sandi datang mengunjunginya, pikirku. Namun yang paling membuatku merasa sedih sekali, adalah saat melihat Livia menangis miris di tengah jalan, saat Sandi tidak menjawab panggilannya. Aku telah berdosa besar telah memisahkan pasangan sejati ini, pikirku. Aku sangat menyesal sekali atas apa yang telah kulakukan. Dan cukup lama setelah Livia masuk kembali, aku melihat Sandi mulai bergerak. Tadinya aku hendak menemuinya saat itu juga untuk menjelaskan segala kesalahpahaman, namun sebelum aku sempat bergerak, aku melihat seseorang tiba-tiba mengejar Sandi dan memukulnya. Mereka sempat terlibat perkelahian seru. Dan setelah itu aku juga mendengar sahabat Sandi, Gilang terus menceramahi dirinya akan maknanya cinta sejati, akan maknanya cinta kasih Livia, dan jangan sampai Sandi menyia-nyiakan Livia. Omongan Gilang itu begitu menusuk hatiku. Karena seperti itulah hubunganku dengan Mashar dulu. Dan tak kusangka, sekarang ada juga pasangan yang memiliki hubungan yang dilandasi rasa cinta dan ketulusan yang dalam, sama seperti kami dulu. Aku menangis sejadi-jadinya mengingat segala kekacauan yang telah kutimbulkan kepada mereka. Dan saat Gilang sudah pergi, maka aku pun segera menghampiri Sandi. Sudah cukup, aku harus memberitahu Sandi kejelasan. Namun tidak cukup hanya memberitahu, aku juga harus menyiapkan sebuah bukti kelicikan Gunawan ke semua orang. Dan aku punya rencana untuk itu. Ya kurang lebih seperti itulah kisah gue, ujarku dengan wajah tertunduk. Gue emang cewek murahan yang gak punya hati nurani udah ngejebak lu San, ujarku kepada Sandi. Gue tahu gue minta maaf juga percuma, lu gak perlu maafin gue San. Tapi gue tetap perlu ngucapin ini, maafin gue San, hik, hik, hik. Aku menjadi menangis, menangisi segala perbuatan dan penyesalanku. Dan tanpa aku duga, Sandi tiba-tiba menarik tubuhku, dan memeluknya erat sekali. Lu adalah salah satu wanita terbaik yang pernah gue kenal Fen, lu baik hati, lu cantik, lu seksi seperti yang gue jelasin tadi. Jadi jangan sekali-kali lu nyebut kalau lu itu cewek murahan Fen. Lu tuh berarti buat gue. Lu udah nolong gue walau lu juga yang dorong gue ke dalam lobang. Tapi lu berusaha nolong gue keluar dari lobang itu, Fen.
Dan gue sangat ngehargain segala usaha lu itu, ujar Sandy, membuatku semakin menangis di pelukannya. Mary pun kemudian bangun dari tempat duduknya dan menghampiri kami. Dan saat Sandy melepaskan pelukannya, Mary pun ikut memeluk diriku. Mary pun ternyata sedang menangis juga. Apa yang udah lu lakuin ke Sandy dan Livia emang salah, Van. Mungkin juga lu melakukan kesalahan saat sama Gunawan dulu. Tapi lu berusaha memperbaiki kesalahan lu dengan segala pengorbanan yang lu lakuin hari ini. Itu tindakan yang sangat berbahaya, Van. Lu bisa diculik dan dihabisin sama Gunawan kalau sampai ketahuan lu udah hianatin dia, Van. Tapi gue ucapin terima kasih banget lu udah berusaha nolong Sandy dan Livia, udah berusaha nolongin keluarga gue, Van, ujar Mary. Gue minta maaf dan turut prihatin atas apa yang udah lu alamin selama ini. Tapi jika lu butuh kehidupan baru, lu punya keluarga baru di sini, yang siap nerima lu, Van, kalau lu mau, ujar Mary kemudian, yang membuatku merasa sangat terharu mendengarnya. Aku kembali menangis di pelukan Mary. Bahkan Gilang ikut meremas tanganku sebagai tambahan penyemangat agar aku bisa menjadi Fanny yang lebih baik lagi. Makasih ya Mer, makasih ya Lang, makasih ya San, jawabku akan kebesaran hati mereka semua. Sambil terus menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbingku agar aku kembali ke jalan yang benar, dengan mempertemukanku dengan Sandy, dengan mereka semua. Melakukan hal yang benar. Bab 34. So many times I get tired of this me first attitude, you are the one thing that keeps me smiling, that's why I'm always wishing hard for you. Cause your light shines so bright I don't feel no solitude. You are my first star at night, I be lost in space without you. And I'll never lose my faith in you, how will I ever get to heaven, if I do? Feels just so fine. When we touch the sky, me and you, this is my idea of heaven. Why can't it always be so good? But it's alright, I know you are out there doing what you've got to do. You are my soul satellite. I'd be lost in space without you. And I'll never lose my faith in you, and I'll never lose my faith in you, and I'll never lose my faith in you. Alunan lagu Lost in Space dari Liktouse Family senantiasa mengiringi lamunanku di atas dermaga pantai Ancol sambil memandangi langit yang mulai berubah senja. Merasakan hembusan angin laut membuatku merasa tenang. Setelah peristiwa yang terjadi tadi pagi bersama Fanny, Gilang dan Mary, aku butuh tempat untuk bisa mencerna segala hal yang telah terjadi, agar aku bisa berpikir jernih dalam menentukan keputusanku. Aku kembali mengenang masa-masa saat aku pertama kali mulai jadian sama Via. Kami begitu mesra di pantai ini, di dermaga ini, seakan kami tidak pernah ingin saling melepaskan satu sama lain. One of the most precious moment in my life. Aku memang benar-benar merasa hampa dan tidak berarti tanpa adanya Livia di sisiku. Gak ada gairah, gak ada semangat untuk apapun juga. Gilang benar, aku seharusnya berjuang untuk mendapatkan Livia. Berbulan-bulan aku menanti harapan untuk hanya bisa dekat dengannya. Namun di saat aku sudah meraih dan memiliki seluruh jiwa dan raganya, aku malah memilih untuk meninggalkannya. Mungkin aku terlalu mengikuti emosiku yang bergejolak saat melihat Via di Cumbu Gunawan, sehingga membuatku tidak dapat berpikir dengan jernih. Setelah semua yang Fanny ceritakan kepadaku, juga atas apa yang kulihat langsung rencana busuk Gunawan tadi, aku sekarang sudah mengetahui bahwa itu di luar kemauan Via dan Via hanyalah korban akal busuk Gunawan, dan sesungguhnya ia masih sangat mencintaiku. Aku yang hendak lari karena takut terluka, malah akhirnya aku yang melukai Via dengan sangat dalam. Cinta memang misteri yang tak pernah kupahami. Atau mungkin akunya yang terlalu bodoh untuk bisa memahaminya. Mungkin aku telah banyak melakukan kesalahan, tapi para sahabatku selalu hadir untuk mengingatkanku dan aku bersyukur akan keberadaan mereka. Mary dan Fanny benar. Aku harus berusaha untuk mengejar lagi cinta yang kutinggalkan itu. Sudah saatnya aku melakukan apa yang benar, melakukan apa yang seharusnya aku lakukan dari awal. Pikirku membulatkan tekadku. Halo Papa, iya Sandy Pak. Ya untuk persiapan sebenarnya udah siap Pak, tapi... Maaf Pak, aku pasti akan bikin Papa kecewa dengan ini. Aku udah memutuskan untuk membatalkan kepergianku ke Jerman Pak. Gilang benar Pak, aku punya cita-cita dan harapan di sini Pak, cita-cita yang seharusnya aku perjuangkan untuk aku raih. Kalau aku ke Jerman,
aku hanya terus melarikan diri dari masalah Pak, aku gak mau lari lagi, aku mau perjuangkan tunanganku Pak, harapanku Pak. Iya aku ngerti Pak, maaf Pak aku udah bikin Papa kecewa. Yakin Pak, aku gak bisa lepas dari Via Pak, begitu sebaliknya. Memilih jalur terpisah hanya akan terus menyakiti aku sama Via Pak. Bener Papa gak marah? Makasih ya Pak. Iya Pak, aku gak akan nyanyain kepercayaan Papa sama Mama. Hatiku rasanya lega sekali saat aku sudah menutup pembicaraan dengan ayahku. Yap, this is the right thing to do. I wanna fight for Via. I will never ever let her slip away from my arms again. I love her. I miss her so much. San, masih lama? Kita masih ada janji ketemu lagi kan sama Gilang dan Mary, suara seseorang kemudian menyadarkanku. Gak kok, udahan Fen. Thanks ya lu udah biarin gue sendirian di sini, ujarku kepada Fanny, yang sejak tadi menungguku saat aku sedang merenung dan berpikir di atas bandara. Yuk kita jalan sekarang, ujarku lagi. Bangsat, bajingan, bermacam-macam kata makian keluar dari mulut Panji. Sementara Robi masih berusaha menahan diri, meski terlihat sekali betapa geram dirinya. Robi menahan diri karena saat ini dia sedang menonton rekaman percakapan antara Gunawan dan Fanny, bersama Panji dan papanya Livia, melalui laptop milik papanya Livia. Aku memindahkan data dari ponselku ke laptop milik papanya Livia, agar mereka semua dapat menonton video tersebut dengan jelas dan detail. Wajah papanya Livia terlihat datar, namun dari pancaran matanya, sangatlah terlihat bahwa ia sedang memendam amarah dan kekecewaan. Entah kecewa terhadap Gunawan, atau kecewa terhadap diri sendiri. Dan saat mereka semua sudah selesai menonton rekaman video tersebut, suasana justru menjadi hening. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Terus gimana rencana Papa sekarang? Tanya Panji memecah keheningan. Papa Livia hanya terpejam sambil menyandarkan dagunya di kedua tangannya. Papa, bener-bener gak nyangka, niat Nagdan segitu jahatnya terhadap Livia, ujar. Papa Livia pelan, sedangkan matanya tetap terpejam. Apa mau tetap lanjutin perjodohan ini? Tanya Panji lagi. Papa Livia kemudian membuka matanya, menatap Panji sambil tersenyum lemas. Papa kamu gak segila itu Panji, ngebiari anak Papa dimain-mainin dia. Papa Livia sepertinya agak kesulitan menemukan kata yang tepat, atas rencana Gunawan terhadap putrinya. Tadinya Papa pikir bisa ngebahagiain Livi sekaligus menyelamatkan perusahaan ini DJ. Perusahaan yang nantinya akan kamu jalanin juga, jelas Papa Livia lebih lanjut. Gak DJ, Papa akan temuin Pak Joko, untuk ngebatalin kesepakatan. Papa akan menyesal seumur hidup dan mati gak tenang, bila hanya demi menyelamatkan perusahaan ini. Anak Papa, putri Papa satu-satunya, harus menjadi gundiknya Gunawan. Papa Livia mengucapkan kalimat terakhir dengan nada dan wajah yang merasa jijik. Jawaban yang dinanti Panji. Sebenarnya dinanti oleh semua yang hadir di sana. Membuat mereka semua tersenyum penuh kemenangan. Papa lebih rela kehilangan perusahaan ini, perusahaan yang seharusnya Papa wariskan buat kamu DJ. Daripada harus melihat putri kesayangan Papa hidup dalam neraka. Ujar Papa Livia lagi, sambil bersandar ke kursi dan menatap ke langit-langit ruangan. Panji gak akan biarin Papa kehilangan perusahaan ini ataupun Livia Pak. Panji lagi usahain buat nyari modal buat nutupin utang-utang perusahaan ini Pak, seru Panji. Papa sangat menghargai usaha kamu DJ, tapi kita mesti lihat kenyataan juga DJ. Kita belum punya kemampuan untuk bisa menyelamatkan keduanya DJ. Jawab Papa Livia pelan. Maaf Om kalau saya ikut campur, seru Robi tiba-tiba, memotong obrolan ayah dan anak. Kalau saya boleh tahu permasalahan perusahaan Om ini sampai bisa berhutang banyak. Saya mungkin ada kenalan yang saya bisa mintain tolong. Tapi untuk bisa menjelaskan ke dia, saya butuh informasi sebab dan akibatnya Om, tanya Robi dengan penjelasannya. Maaf kalau Om mungkin rada kurang sopan Nak Robi. Namun hutang perusahaan Om ini sangat besar Nak Robi. Om takut, kenalan kamu itu akan mundur setelah tahu jumlahnya. Jawab Papa Livia, terlihat sedikit meremehkan kemampuan, kenalan, Robi, dalam membantu perusahaannya. Om, sorry kalau saya boleh potong. Sebelumnya mungkin Om perlu tahu, kalau, kenalan, yang dimaksud oleh Robi itu, adalah salah satu pemilik Boro-Boro Property Group Om, jelas Gilang memotong pembicaraan Papa Livia dengan Robi.
Rupanya Gilang rada panas juga, melihat niat baik sahabatnya itu malah sedikit diremehkan oleh Papa Livia. Apa yang Gilang katakan itu ternyata memberikan efek kejut yang cukup besar bagi Papa Livia, maupun Panji. "Oh, kamu kenal sama pemiliknya Nak Robi?" tanya Papa Livia tergagap saking terkejutnya. "Yah kebetulan Om, hanya kebetulan kok. Tapi kalau menurut Om kurang berkenan, ya Robi gak maksa kok Om. Robi hanya berusaha ikut membantu aja kok," jawab Robi merendah, namun ada nada sedikit menyindir atas sikap remeh yang ditunjukkan Papa Livia sebelumnya. "Emang orang gak bisa dinilai hanya dari penampilan luarnya aja ya? Mungkin ini sedikit pembelajaran buat gue Rob, biar gue gak meremehkan sesuatu yang kita belum tahu baik atau buruknya." "Sorry ya Rob," ujar Panji meminta maaf kepada Robi, namun sebenarnya merupakan sebuah sindiran halus kepada papanya, yang udah bersikap terlalu sinis dan meremehkan. Robi hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Dulu lu pernah bilang ke gue DJ, gini doang, gak usah ribet deh lu," ujar Robi sambil tersenyum. Walau begitu, Robi sedikit merasa puas sudah memberikan serangan balasan yang cukup menyengat. "Panji betul Nak Robi, Om tidak bermaksud untuk meremehkan, Om minta maaf ya Nak Robi. Mungkin karena Om sudah sedikit putus asa dalam mencari pinjaman ke sana, ke sini, jadi Om menjadi pribadi yang terlalu pesimistis. Sekali lagi, Om minta maaf sama Nak Robi," ujar Papa Livia terdengar tulus saat meminta maaf kepada Robi. "Udahlah Om, sama-sama aja kita. Gak penting kita ngebahas masalah itu Om. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan perusahaan Om ini," jawab Robi. Baik Nak Robi. Terima kasih sebelumnya kepada Nak Robi, juga Nak Gilang, atas segala usaha kalian berdua, yang sudah membuka mata Om yang benar-benar sudah lamur," ujar Papa Livia. "Baiklah, begini Nak Robi inti permasalahannya. Perusahaan Om ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli suku cadang mesin-mesin kapal laut." Papa Livia mulai menjelaskan duduk perkaranya. "Perusahaan Om mendapat tender pengadaan suku cadang dalam jumlah sangat besar, dalam jangka waktu tertentu," lanjut Papa Livia. "Pada awalnya berjalan cukup lancar. Namun entah mengapa, tiba-tiba vendor kami tidak mau lagi mengirim beberapa bahan baku yang perusahaan Om butuhkan, untuk menyelesaikan kontrak perusahaan Om," jelas Papa Livia. "Om sudah menelpon tiap vendor yang biasa kasih supply ke perusahaan Om, semua menolak untuk menjual barangnya ke Om. Hingga akhirnya tidak bisa terelakkan lagi, deadline-nya terlewati. Dan karena berdasarkan kontrak, dan perusahaan Om terpaksa kena penalti 25% dari besarnya nilai kontrak awal," Papa Livia terlihat putus asa. "Untuk bisa menutupi kerugian penalti tersebut, Om harus menjual perusahaan Om ini, itu juga masih ditambah dengan rumah yang kami tinggali." Bahu Papa Livia terlihat turun dan lemas sekali. Saat itu Pak Joko, papanya Gunawan, datang menawarkan bantuan, dengan syarat hasil perusahaan ini menjadi 70% buat Pak Joko, sisanya buat Om. Selain itu Pak Joko juga meminta agar anak kami saling dijodohkan. Lanjut penjelasan Papa Livia. Karena pikiran Om yang sudah kalut dan buntu, dan juga mengingat Livia dulu memiliki hubungan pacaran dengan Gunawan, makanya Om menerima persyaratan yang diberikan Pak Joko. Om tidak tahu kalau ternyata, Gunawan memiliki rencana jahat terhadap putri Om. Ungkap Papa Livia, penuh penyesalan. Alasan vendor-vendor itu gak mau jual barang ke perusahaan ini, kenapa Om? Apa yang terjadi? Apa ada perselisihan dagang? Tanya Robi lebih mendetil. Terus terang, Om juga tidak tahu Nak Robi. Selama ini hubungan kami berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun pembayaran yang tertunggak. Makanya Om juga bingung, kenapa mereka bisa tiba-tiba gak mau jual barang, pas lagi ada tender gede lagi. Jawab Papa Livia, sambil menggeleng-gelengkan kepala tidak mempercayai kejadian itu. Oke lah Om, Robi sudah cukup ngerti. Tampaknya ada pihak yang bermain di sini nih Om. Gini deh Om. Robi minta tolong sama Om, tolong Om buat draft proposal buat peminjaman dana. Robi coba ajukan dulu. Mengenai segala persyaratan, Robi serahkan kepada Om sendiri. Bagaimana negosiasi antara Om dengan, kenalan, saya itu Om, jawab Robi, berusaha membantu mencarikan solusi. Baiklah Nak Robi, akan Om siapkan secepatnya. Sebelumnya, sekali lagi Om ucapin banyak terima kasih,
Atas bantuan Nak Robi juga Nak Gilang, ujar Papa Livia. Om hanya perlu melakukan satu hal lagi untuk mengoreksi kesalahan yang sudah Om buat, ujarnya lanjut kemudian. Terima kasih ya Pak atas bantuannya dan kesediaan Bapak untuk mendengarkan permintaan saya, ucap Mary pada seseorang di sebuah kafe. Gak apa-apa, kalau ada kejadian romantis kayak di film-film gini, saya juga setuju banget Dik. Saya senang kalau ada orang yang punya kenangan indah di kafe saya ini. Itu emang misi dan visi saya di kafe ini, jelas seorang yang sedang berbicara kepada Mary. Hehehe, iya Pak, nanti pokoknya saya usahain bikin suasana paling romantis deh, ujar Mary. Baiklah Pak, kami mohon pamit Pak untuk segera mengurus segala halnya Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Lanjutnya kemudian menyalami orang tersebut yang diikuti oleh Gilang yang juga menyalami orang tersebut. Saat sedang berjalan ke parkiran motor, Gilang tiba-tiba memeluk Mary dari samping yang mengejutkan Mary. Gue bangga lo yang kalau sukses mereka berdua berutang banyak sama lo, ujar Gilang sambil mengecup kening Mary. Kan aku udah bilang, aku gak mau kehilangan satupun keluarga kita yang. Lagian aku jadi kepikiran punya ide ini, gara-gara cara si Sandi juga kan, waktu mutusin Livia. Aku hanya tinggal memberikan sedikit sentuhan dan persiapan, jawabnya sambil tersenyum sambil membelai wajah kekasihnya. Kamu udah kirim pesan ke Sandi kan yang? Tanyanya tiba-tiba. Udah sayang, si Sandi udah gue suruh dateng ke tempat yang kita mau datengin sekarang. Gue juga nyuruh dia ngajak si Fanny, sesuai yang lu minta, jawab Gilang. Hi? Emang mau ketemuan di mana sama Sandi? Selidiknya penasaran. Namun Gilang hanya tersenyum sambil menarik tangan Mary untuk kembali berjalan. Kan dulu gue udah bilang mau kenalin lu ke seseorang, I think this is the right moment, akhirnya Gilang menjawab. Mary yang kemudian bisa menduga kemana mereka akan pergi, langsung memeluk erat kekasihnya itu. Tanpa ucapan dia sudah menyadari arti dirinya untuk sang kekasih. Dan baginya tak ada hal yang lebih membahagiakan. Beres juga latihan kita, ujar Andi. Oke tinggal show besok, so let's give them our best performance, seru Andre. Livia hanya tersenyum dengan tangan yang dikepalkan ke atas kepala menandakan penuh semangat. Namun semua bisa melihat beratnya beban hati yang sedang dirasakan Livia. Hai Sel, gimana performance gue tadi? Hehe, tanya Livia saat menghampiri Sally. Sip banget deh, besok lu mesti lebih semangat lagi tapi Liv, sebenarnya Sally ingin menjawab penampilannya bagus. Tapi terlihat lesu dan kurang semangat seperti Livia yang dulu. Hehehe, siap bos, jawab Livia berusaha ceria, yang justru membuat Sally merasa semakin sedih melihat sahabatnya ini sedang menanggung beban batin yang begitu hebatnya. Terus lu besok rencananya mau bawain berapa lagu Liv? Tanya Sally. Kalau dikontrak sih pokoknya kita perform 1 jam Sel, lagunya bebas yang penting bisa menghibur pengunjung, jawab Livia. Terus lu udah siapin lagu khusus buat si dia? Tanya Sally sambil tersenyum nakal. Ih, apaan sih lu Sel? Rese deh, jawabnya sambil mencubit perut Sally yang disambut tawa Sally. Yah dateng tuga aja juga gue gak tau Sel, mau gue kasih lagu apa juga percuma, kalau orangnya kagak ada buat denger, jawabnya yang langsung terlihat murung. Hayya udah yuk kita makan, gak usah ngebahas itu lagi, ujar Sally yang langsung menarik Livia pergi. Sebelum Livia mulai menangis lagi. Dia udah berusaha selama lebih dari seminggu ini, untuk mengalihkan perhatian Livia agar Livia tidak menangis setiap ingat akan Sandi. Dan kali ini dengan bodohnya, malah ia sendiri yang justru mengingatkan Livia. Sally hanya bisa merutuk sendiri kebodohannya. Lu main narik gue aja sih, guys gue duluan ya. Seru Livia pamit kepada yang lainnya. Suasana di tempat itu sangat hening. Hanya terdengar sayup-sayup hembusan angin. Tempat ini ramai hanya pada saat-saat menjelang dimulainya bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri saja. Kedua orang tersebut terus berjalan sambil mencari lokasi yang dituju, hingga akhirnya mereka tiba di hadapan sebuah nisan yang bertuliskan sebuah nama. Anissa Fairuz Halisa. Gilang kemudian menaburkan kembang-kembang di atas tempat peristirahatan terakhir Anissa, diikuti oleh Mary yang juga segera menaburkan kembang. Mary melihat ada beberapa bunga kering di atas kuburan Anissa. Mary segera berpikir kalau Gilang sering datang ke tempat ini. Karena biasanya kuburan hanya ada bekas kembang saat menjelang puasa ataupun lebaran saja.
Mereka berdua kemudian mulai memanjatkan doa-doa untuk Anissa bersama. Mereka terlihat begitu husuk dalam mendoakan Anissa. "Hai Nisa manis, maaf ya gue dateng lagi buat ngerecokin lu lagi," seru Gilang sambil tersenyum. "Hari ini gue bawa tamu istimewa buat gue kenalin ke lo Nis, namanya Mary." "Mary Andini Putria," ujar Gilang sambil menyentuhkan tangannya ke batu nisan Anissa. "Dia cewek yang spesial buat gue saat ini Nis, and gue harap untuk yang terakhir," ujar Gilang. Lu jangan salah ngerti dulu ya, lu tetap yang paling spesial buat gue. Cuma saat ini cuma dia yang paling bisa nemenin gue Nis, dan gue mau minta restu lu biar gue sama Mary bisa langgeng ampe gue tua, supaya gue bisa penuhin janji gue ke lu Nis, lanjut Gilang. "Gue gak mau lagi ada cewek lain yang nemenin gue selain lu sama Mary," ujarnya penuh kekuatan tekad. "I will always love you babe, till ID, and that's how I love Mary too Nis," Gilang menutup pembicaraan sambil mengecup batu nisan Anissa. Halo Anissa, GW, Mary, kali ini Mary yang mendekat. "Sorry sebelumnya, karena gue belum pernah ketemu sama lo, jadi agak canggung juga," ujar Mary. "Tapi gue tahu seberapa besar arti lu buat Gilang, dan gue selain mau kenalan sama lo juga gue mau minta tolong lo, kasih izin ke gue buat ngelanjutin tugas lo buat ngerawat sama ngejaga Gilang," ujar Mary kemudian. "Seberapa besar rasa sayang lo, mungkin sebesar itu juga rasa sayang gue sama Gilang," jelas Mary. "Nanti kalau Gilang bandel, gue minta tolong lu bantuin gue yang ngejewer si Gilang." Sementara Gilang hanya tersenyum geleng-geleng kepala mendengar permintaan aneh Mary. Setelah mereka selesai, mereka segera menunggu kedatangan Sandi. Dan kira-kira hampir setengah jam kemudian baru Sandi dan Feni terlihat mendatangi mereka. "What's up bro?" sapa Sandi yang kali ini mulai terlihat seperti Sandi yang dulu. Sementara Mary dan Feni berpelukan singkat. "Gimana keputusan lu jadinya?" tanya Gilang. "Gue udah batalin sama bokap," jawab Sandi singkat. Well, terus bokap lu marah gak?" tanya Gilang. "Nope, dia malah ngedukung gue tuh, dia bilang impian dia bukanlah impian gue mesti kejar impian gue sendiri," jelas Sandi. "Hehe sip deh kalau gitu lu ada rencana apa buat nemuin Livia?" "Nemuin bokapnya Livia?" tanya Gilang lagi. Sandi hanya garuk-garuk kepala karena memang dia tidak punya rencana apa-apa. Setidaknya belum menentukan apa rencananya selanjutnya. "Belum tahu juga, mungkin gue kali ini beneran samperin Livia di kosan, berusaha ngejelasin sebisa gue dah," jawabnya terlihat bingung. "Please tell me you were not that dumb enough," ujar Gilang. "Gila lu, setelah lu tinggalin Livia gitu aja, terus mau dateng gitu aja juga kayak gak ada apa-apa?" ujar Gilang sewot. "Sakit loh," cetus Gilang sementara Sandi hanya mendengarkan keluhan Gilang saja. "Lu gak bisa gitu San. Setelah segala penderitaan yang udah lu kasih ke Livia, lu gak bisa main dateng aja, terus minta maaf, hello, please deh. Setidaknya lu bisa kasih dia surprise atau kado kek," ujar Feni yang juga sedikit sewot. Jujur gue gak tahu gimana jalan yang paling gak nyakitin Via setelah apa yang udah terjadi," jawab Sandi pelan. "Nah kalau gitu lu mesti ikutin semua rencana Mary bro," seru Gilang. "Hah? Rencana apa bro?" tanya Sandi semakin kebingungan. "Rencana lu buat bikin kenangan terindah buat Livia, setelah lu kasih dia kenangan terburuk." "Dalam hidupnya," jawab Mary lantang namun sambil tersenyum. "Heh? Maksud lo?" tanya Sandi lebih lanjut. "Lu mesti ikutin rencana yang udah gue susun. Mutlak tanpa ada keluhan, oke?" seru Mary. "Sebelumnya gue mau nanya, lu sama Livia punya satu lagu yang berkesan gak? Yang bikin Livia tahu, itu lagu lu sama dia?" tanya Mary kepada Sandi, yang terlihat rada bingung apa maksudnya sebenarnya pertanyaan Mary. Ada sih, itu lagu permohonan gue dulu waktu di Anyer." "Tapi buat apa sih Mer?" tanya Sandi. "Udah gak perlu tahu buat apa dulu sekarang, lagu apa tuh?" "Kasih tahu gue buruan," seru Mary kepada Sandi, membuatnya tersenyum sambil garuk-garuk kepala. "Malulah gue Mer, gila lu, ogah ah," Sandi menolak permintaannya. "Wah bisa malu banget gue sama si Gilang tukang cela," pikir Sandi. "Hai sis, pake ribet. Udah bisikin aja ke gue," ujar Mary tidak sabar. Sandi terlihat sedikit ragu, namun perlahan mulai membisiki ke telinga Mary.
Oke deh kalau gitu. Nah ini rencana gue, lu entar musti, Mary kemudian berbalik berbisik di telinga Sandy. Wow, serius lu? Emang gue boleh gitu? Lagian gue mana bisa kali merkaya gitu? Mana punya nyali gue buat begituan? Sandy begitu terkejut mendengar rencana Mary. Lu bisa? Kemarin di festival gue udah lihat lu bagus juga, terus gue juga udah ngomong dan minta izin sama ownernya khusus buat lo, jelas Mary. Jadi awas lo ya kalau sampai besok ngabur, terus bikin rencana gue berantakan, gue tonjok lu, ancam Mary yang disambut gelak Gilang dan Fanny. Hah, hehehe. Gue gak ikut-ikutan lo bro, seru Gilang sambil tertawa mendengar ancaman Mary. Pokoknya besok di kafe, ingat dan jalanin semua rencana yang gue sebutin tadi oke? Ancam Mary lebih lanjut. Oke Merhuf. Serius Mer, lu tuh emang nyeremin kalau lu ada maunya, jawab Sandy sambil garuk-garuk kepala, dan kali ini Mary pun ikut tertawa melihatku seperti sedang diancam preman pasar. Ya at least kalau gue bisa kasih sedikit kebahagiaan buat Via, apapun akan gue jalanin, pikir Sandy. Mer, thanks ya buat semuanya, lu juga Lang, seru Sandy kemudian. That's what friends are for buddy, seru Gilang sambil menepuk pundak Sandy. Oke lu udah pahamkan rencana Mary? Gue cabut deh, perut gue udah pada demo nih, lanjutnya yang membuat Sandy tersenyum. Bye Sandy, Mary juga segera mengikuti Gilang setelah sebelumnya meremas bahu Sandy, sebagai pembangkit semangatnya. Heh. Gue bener-bener ngiri sama lu San, lu punya keluarga yang luar biasa, ujar Fanny sambil merebahkan kepalanya di bahu Sandy. Lu kan juga udah termasuk keluarga yang lu iriin Fan, so buat apa lu ngiri lagi, jawab Sandy santai. Besok, tolong lu bantuin gue nebus dosa ke Livia ya San. Gue gak mau lagi ngeliat dia terluka kayak kemarin gitu. Bener-bener gak tega gue. Ujar Fanny lagi. Pasti Fan, jawab Sandy mantap. Tomorrow. I will give her the best present if I ever gave to Via. Wah gimana kabarnya nih Pak Franz? Sapa Pak Joko, saat Papa Livia masuk ke ruangan di kantornya. Baik-baik. Pak Joko, jawab Papa Livia. Apa kabarnya Om? Gimana Livia Om? Tanya seorang pemuda yang ternyata merupakan Gunawan. Baik Gan, Livia, ya itu alasan utama saya ngajak Pak Joko dan Gunawan ketemuan di sini, jawab Pak Franz, papanya Livia. Ayo duduk dulu, Pak Franz mau minum apa? Tanya Pak Joko. Wah terima kasih, saya tidak bisa lama karena ada janji sama yang lain juga Pak Joko, jawabnya. Baiklah, terus gimana? Livia sudah mau menikah sama Gunawan? Tanya Pak Joko lagi. Ya, setelah saya rundingkan masalah ini kepada istri saya, anak-anak saya Panji dan Livia sendiri, ya saya ingin menyampaikan langsung kepada Pak Joko dan terutama Gunawan, jelas Papa Livia. Setelah apa yang sudah kami rundingkan, dan yang sudah saya nungkan. Dengan terpaksa saya harus membatalkan kesepakatan kita Pak Joko. Saya mohon maaf sudah merepotkan Pak Joko dan Gunawan selama ini, jelasnya lagi yang langsung membuat wajah keduanya murung mendengar kesepakatan yang dibatalkan secara sepihak. Menurut mereka ini kesepakatan yang bagus, sekali tepuk dua lalat. Pak Joko bisa mengakuisisi perusahaan Pak Franz, dan Gunawan mendapatkan Livia. Kenapa bisa begitu Pak Franz? Apa sudah dipikirkan masak-masak? Tanya Pak Joko berusaha merubah keputusan Pak Franz. Ini menyangkut perusahaan Pak Franz loh, bujuknya lagi. Ya saya mengerti sekali hal itu, namun saya juga menyadari bahwa saya tidak bisa mengorbankan perasaan anak saya, hanya karena ingin menyelamatkan perusahaan saya, jelas Pak Franz. Maksud Pak Franz, apa Gunawan tidak bisa membahagiakan Livia? Tanya Gunawan kali ini yang tampak emosi. Bukan itu maksud saya Gan, begini, masing-masing orang kan memiliki penilaiannya sendiri, begitupun dengan Livia. Dia sudah memiliki pilihan hatinya sendiri. Saya sadar saya tidak bisa memaksakan kehidupan pernikahan dia Gan, jelas Pak Franz, masih berusaha menahan dirinya, walau sebenarnya emosi ketika mengingat ucapan Gunawan di rekaman video tadi. Kalau dia memilih kamu sebagai suaminya, saya juga turut bahagia. Tapi kalau Livia sudah memilih pria lain pun saya harus menghargainya.
Karena saya sendiri yang mengajarkan kepada anak-anak saya untuk selalu menghormati orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita hanya karena kita mampu, jelas Papa Livia. Pak Frans sadarkan apa dampaknya dengan batalnya kesepakatan kita? Ucap Pak Joko pelan namun seperti mengandung sebuah ancaman. Pak Frans bukan tidak menyadari hal ini, dan ia pun berusaha memilih kata-kata yang tidak memprovokasi keduanya. Ya tentu saja Pak Joko, saya juga menyadarinya. Saya mungkin akan kehilangan perusahaan saya, jawab Pak Frans. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Joko dan juga Gunawan sudah merepotkan. Lanjutnya. Baiklah, jika Pak Joko maupun Gunawan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi saya mohon pamit. Maaf saya terburu-buru seperti ini, Pak Frans bangkit yang diikuti keduanya dan saling bersalaman. Dia tidak mengerti dampak yang sebenarnya Gan, kamu tahu kan mesti gimana? Tanya Pak Joko kepada anaknya, Gunawan saat Pak Frans sudah berlalu. So pasti Pi, lihat aja, gak ada orang yang bisa batalin urusannya sama kita, seru Gunawan. Heu, hari ini kita benar-benar sibuk ya Lang, ujar Mary sambil tersenyum lebar. Tapi aku seneng banget Lang hari ini. Semoga rencana besok bisa berjalan dengan sempurna ya, jadi segala sesuatunya bisa kembali dengan normal lagi ya, ujar Mary lagi, sementara gue hanya menganggukkan kepala aja. Gue tarik badan Mary biar dekat, dan gue cium pelan bibirnya. Awalnya memang mencium saja, karena menggoda sekali. Udah ujar Mary sambil mendorong tubuh gue pelan, sementara gue hanya tertawa saja. Hah, dasar otak mesum tuh, tiap ada kesempatan aja langsung nyosor tuh bibir, cetus Mary sambil mencubit bibir gue, namun Mary terus tersenyum. Dah sana pulang, jangan mesum mulu otaknya, hehe, ujar Mary lagi. Hahaha, ya udah gue balik, jawabku kepada Mary. Mary pun kemudian nyium gue sekali lagi sebelum gue berangkat. Hati-hati ya pejantan mesum, bisik Mary pelan, membuatku tergelak. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba gue ngerasa ponsel gue getar cukup lama, tanda ada yang hubungin ponsel gue. Awalnya gue cuekin aja, karena emang lagi ribet di jalan. Tapi ponsel gue terus getar, akhirnya gue milih berhenti di pinggir jalan. Takut Mary atau siapa ada yang lagi urgent. Halo, akhirnya gue jawab panggilan telepon itu. Lu yang namanya Gilang, tanya seseorang dengan aksen yang aneh. Siapa nih? Ada perlu apa ya? Tanya gue, ingin mengetahui siapa yang lagi ngomong ama gue. Kata orang lu jago silat ya, orang itu bertanya lagi tanpa menjawab pertanyaan gue. Sorry gue gak ada waktu nyet ngomong sama orang gila, ujar gue mulai gusar. Lu bakal tahu siapa gue, kalau pala lu udah ada di kaki gue. Gilang Liski Akbal, ujar orang beraksen aneh tersebut, yang bikin gue cukup panas. Gue mau nyoba ilmu silat lu Lang. Itu juga kalau emang lu punya konti di selangkangan lu, aksen orang ini kayaknya bukan orang Indo. Sorry, sudah gue bilang, gue gak ada waktu nyet ngurusin orang gila, gue jawab santai. Apa perlu gue minta lewat cewek lu? Si Meli, pertanyaan orang itu bikin gue makin panas, saking kagetnya. Anjing. Ngapain lu bawa-bawa cewek gue asli sudah panas banget. Besok jam 3 siang, gue tunggu lu di hall tempat lu kemarin belantem baleng temen-temen lu. Bekas tempat latihan band ceweknya temen lu. Sendirian, gak perlu bawa teman atau ngasih tahu temen kalau lu jantan. Tenang aja, gue gak suka keloyokan. Cuma lu lawan gue aja. Seru orang tersebut memotong pembicaraan gue. Lu pilih, gue ulusan sama lu? Atau lu mau gue ulusan sama Meli di lanjang gue? Lanjut orang tersebut yang langsung mematikan sambungan telepon. Anjing. Siapa nih orang, pikir gue. Gue terus termenung beberapa saat, sebelum mulai jalan lagi. Mencintaimu sampai mati. Bab 35. Di akhir minggu yang menjelang malam, lalu lintas mulai memadati jalan-jalan raya kota Jakarta, yang mulai dihiasi oleh berbagai kerlap-kerlip lampu menandai tibanya sang malam. Di saat akhir minggu seperti ini dunia kota Jakarta justru dimulai setelah langit memancarkan kegelapannya. Hampir seluruh penduduk kota Jakarta tumpah ruah di setiap sudut-sudut kota yang dipenuhi tempat untuk menghibur suasana hati setelah 5 hari bekerja keras dalam pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang berekreasi dengan membawa iringan keluarganya untuk sekedar wisata kuliner.
ataupun menyaksikan pertunjukan film yang menampilkan aksi-aksi para aktor dalam film-film terbaru, ada juga pasangan yang ingin menikmati kebersamaan maupun kemesraan mereka, ada pula yang hendak mencari pasangan, baik resmi maupun tidak resmi. Dan untuk menarik para turis malam tersebut, banyak tempat yang menampilkan berbagai atraksi maupun pertunjukan hanya untuk mencoba menarik minat para turis malam tersebut agar mereka bisa merasa terhibur saat berada di tempat mereka. Di sebuah kafe yang mulai banyak dipenuhi pengunjung terlihat seorang wanita sedang berdiri di pintu masuk kafe tersebut, berharap cemas akan kedatangan yang dinanti walau untuk seseorang dia tidak berani berharap banyak akan kedatangannya. "Livy!" teriak Mary kepada Livia yang sedang berdiri di depan pintu masuk kafe. Livia pun segera melambaikan tangannya menyambut kedatangan salah satu sahabat terdekatnya saat ini. Dia melihat Mary datang sendiri, membuat Livia heran. Mereka pun kemudian berpelukan sebelum saling menyapa. "Gimana Lady Rocker cantik, udah siap tampil?" kedip Mary. "Hehehe, bisa aja loh Mer, udah kok, ya udah siap," jawab Mary sambil tersenyum. "Lu kok datang sendiri? Gilang mana?" tanya Livia. "Tadi dia bilang dia ada urusan mendadak gitu, penting. Jadi tar dia nyusul langsung ke sini sih," jelas Mary. Emang ada masalah Mer?" Livia berusaha menanyakan lebih detail. "Gak tau juga, gue belum sempat nanya banyak dia udah keburu nutup teleponnya. Kepikiran juga sih gue, gak biasanya Gilang gak ngomong sama gue kalau ada urusan penting mendadak gini," jawab Mary termenung. "Terus lu gak bareng Sally sama Robi aja sih?" tanya Livia lagi berusaha mengalihkan pikiran Mary. "Gak lah, tanggung, kasihan Robi kalau mesti jemput gue juga kan. Lagian kata Sally bentar lagi mereka udah mau nyampe ke sini," jawab Mary. "Lu ngapain di depan gini? Lu gak siap-siap sama si Andre and Andi?" tanya balik Mary. "Kan lagi nungguin lu orang, gimana sih?" jawab Livia sambil pura-pura serius. "Macaci. Si Wokwet bilang aja nungguin Mas MU itu kan hehe," olok-olok Mary sambil memeluk Livia yang sedang tertawa. "Hihihi, dasar lumer, dia juga ngilang gak tahu kemana juga kok," jawab Livia dengan nada rada sedih. Tidak berapa lama kemudian Robi dan Sally pun tiba dan menjumpai Livia dan Mary yang sedang ngobrol bersama. Sally langsung memeluk Livia dengan erat. "Gimana? Lu udah siap Liv?" tanya Sally, seperti pertanyaan Mary tadi. "Hihihi, siaplah Mak Bawel, hehe," jawab Livia sambil menggoda Sally, yang langsung nyubit pinggang Livia, saat dibilang bawel olehnya. Gilang mana Mer?" tanya Robi. "Tar nyusul," katanya Rob, "lagi ada urusan mendadak tuh." "Gak tahu urusan apa, gue belum sempet nanya," jawab Mary, yang cukup mengejutkan Robi. "Urusan apa yang sampai bikin Gilang biarin Mary jalan ke sini sendirian?" "Gak biasanya," pikir Robi. "Ya udah yuk masuk, tar gue digotong nyamuk nih," seru Sally mengajak kami semua untuk masuk. Tar dulu, gue masih nunggu bentar," jawab Livia sambil melihat ke kiri dan ke kanan seperti sedang mencari sesuatu. Robi, Gilang, Sally dan Mary saling berpandangan, masing-masing saling menduga bahwa Livia masih terus menunggu kedatangan Sandi. Tar juga dia nongol sendiri lift orangnya. "Siapa tahu dia tiba-tiba kasih kejutan buat lo di dalam," seru Mary terlihat bersemangat. Siapa mau kasih kejutan?" tanya Livia terlihat kebingungan. "Lu lagi nunggu Sandi kan?" tanya Mary yang langsung dicolek oleh Sally. Sally yang bersusah payah berusaha agar Livia tidak teringat akan nama itu lagi, namun justru membuat bingung Mary. "Hahaha, bukan kok, ger banget ih. Gue lagi nunggu Panji sama Bonok gue, katanya mau dateng juga," jawab Livia santai, tampak seolah tidak terpengaruh saat nama Sandi disebut. Mereka berempat serempak mengucapkannya, yang justru membuat Livia tertawa melihat mereka bagaikan paduan suara. Dan akhirnya penantiannya berakhir saat ia melihat Panji sedang berjalan bersama papa dan mamanya. Livia pun segera menghampiri mereka. "Mama Livy kangen Ma, ujar Livia yang langsung memeluk mamanya. "Kok kamu kurusan sih sayang?" Pucet lagi. "Kamu sakit nak?" Mamanya terlihat khawatir melihat perubahan yang terjadi pada Livia, sementara Panji dan papanya hanya saling bertatap saja.
Aku gak apa-apa kok MA, mungkin cuma agak ke pelatihan buat tampil hari ini aja MA, jawabnya berusaha tidak menunjukkan kepedihan hatinya. Papa makasih ya Pak udah dateng buat nonton penampilan Livi, sama makasih ya Papa udah batalin rencana Papa. Livi sayang sama Papa, ujarnya yang langsung memeluk papanya. Hi? Kamu tahu dari siapa? Pasti si Panji yang bilang ya, iya sayang, maafin Papa ya udah bersikap terlalu egois sama kamu, ucap papanya. Gak kok Pak, Papa pokoknya yang the best buat Livi deh hehe, jawab Livi. Pak, MA, yuk aku kenalin sama sahabat-sahabat aku, ajak Livia menghampir Robby dan kawan-kawan yang sedang berdiri di depan pintu masuk kafe. Pak, MA kenalin, ini Robby, terus Sally, sama Mary. Satu lagi cowoknya Mary, namanya Gilang. Katanya mau nyusul Tar, Livia menunjuk satu persatu sahabatnya, sementara mereka saling menyalami satu sama lain. Saat mereka sedang sedikit ngobrol, Livia pun memalingkan pandangannya ke arah kakaknya Panji. Kak, makasih ya sama usaha lu ngeyakinin Papa, ujarnya sambil memeluk kakaknya. Ya pokoknya gue mau iPhone 35 Pro Max Tar kalau udah keluar, buat ongkos gue, jawabnya sok cool. Aduh, sakit tau Liv, gila lu ya, ujarnya tiba-tiba saat Livia langsung mencubit perutnya sambil tersenyum. Liv, lu udahan? Kita udah mesti cek sound yuk. Andre tiba-tiba keluar untuk memanggil Livia masuk karena sudah hampir waktunya mereka show. Dan saat tidak ada yang menyadari, Mary membuat gesture seperti menanyakan sesuatu kepada Andre yang dijawab Andre dengan tanda jempol sambil tersenyum. Oh iya, oke deh, jawab Livia. Yuk masuk semuanya yuk, ajak Livia. Dan sesaat setelah mereka satu persatu sudah masuk, Livia kembali menghentikan langkahnya tiba-tiba dan segera berbalik mencari-cari sesuatu dengan melihat ke sana kemari. Perasaan ini. Sandi, aku yakin ini perasaan waktu Sandi lagi ngeliatin aku, pikiran Livia begitu berkecamuk dengan perasaan berdebar-debar. Tanpa sadar jemarinya memegang cincin yang melingkari jarinya. Cincin saat Sandi melamarnya di Anyer waktu itu. Namun Livia tidak melihat bahkan bayangan Sandi dimanapun. Sedikit putus asa, dan sudah waktunya ia harus tampil, membuatnya segera melangkahkan kakinya masuk. Sekitar 5 menitan kemudian setelah Livia masuk, aku pun segera keluar dari persembunyianku di balik pohon yang cukup rindang. Hampir aja ketahuan waktu Livia tiba-tiba balik badan, pikirku. Apa dia bisa ngerasain tiap aku lagi ngeliatin dia ya, lanjutku. Aku juga kepikiran tentang Gilang, karena aku tidak melihat dia. Apa jangan-jangan dia lagi ngawasin aku ya, kayak dulu di kosan Via. Pikirku. Hehehe, kita kok jadi kayak maling gini sih, ngumpet-ngumpetan gini, seru Fanny yang sedang berdiri di sampingku. Yah kan emang rencananya gue belum boleh nemuin Via, jawabku. Hehe, iyalah. Lu mesti bikin surprise yang indah buat Livia tahu, ujar Fanny sambil mencubit pelan pipiku. Tapi kalau tar Livia gak mau maafin lu terus lu bubar, lu mesti langsung nembak gue ya San, hehe, ujarnya ngawur, membuatku tergelak. Tapi gue serius lo San, gue tunggu lu dateng kalau Livia gak mau lagi sama lu, ujarnya lagi, kali ini dengan wajah serius. Hihihi, yuk kita masuk, hanya sesaat Fanny langsung tertawa lagi. Cewek yang aneh emang. Apa beneran dia lagi serius ya? Secara hati-hati aku pun segera melangkahkan kakiku, memasuki tempat Livia akan bernyanyi di hadapan para tamu kafe, yang sudah mulai penuh karena saat ini sudah hampir waktunya jam makan malam. Pas gue sudah nyampe di sekitar lokasi hall tempat Livia dulu latihan. Gue sempat ngiterin dulu tempat itu melihat keadaan dan situasi. Saat ini jam di tanganku menunjukkan pukul 3.15. Mesti cepat selesain urusan biar bisa sempat dateng ke tempat Livia nyanyi, pikir gue. Apa tuh orang, si Aryo ya? Bukannya dia lagi ditahan, apa dia sudah bebas atau kabur? Atau nyuruh orang lain buat balas dendam, berbagai pertanyaan muncul di benak gue. Gue gak ngasih tahu Robby ataupun Sandi. Karena Sandi lagi butuh konsentrasi buat acara Livia. Gue juga gak bisa ngasih tahu Robby, tar yang ada mereka semua pada curiga kalau kita berdua gak ada barengan. Tampaknya aman dan gak ada jebakan. Menurut perkiraan gue. Dan gue pun kemudian mulai bergerak, mengarahkan motor gue mendekati hall tersebut. Cuma ada satu motor Harley yang sedang diparkir. Apa dia yang ngantangin gue tarung ya, pikirku.
Tapi mungkin aja di dalam sudah nunggu beberapa orang buat nyergap gue. Gue kudu hati-hati nih. Gue ngeliat ke kiri sama ke kanan. Nyari sesuatu buat dijadiin senjata kalau kepepet. Dulu Sandi aja bisa dapetin beberapa potongan besi sama bambu. Gue lihat sih ada beberapa kayu balok, juga bambu di sekitar lokasi. Kemudian gue mulai melangkahkan kaki gue buat masuk ke dalam hall. Saat gue masuk, hall itu tampak kosong. Dan kemudian tampaklah seseorang yang sedang duduk di tengah hall sambil memainkan ponselnya. Saat dia ngeliat gue masuk, dia langsung berdiri dan berjalan ke arah gue. Hem. Gue akuin, lu jantan juga berani datang sendirian ke sini. Aksen itu lagi. Dan saat melihat wajahnya yang semakin mendekat, gue duga dia seperti orang asing berbangsa Tionghoa. Dengan kepala botak polos. Entah karena tuh orang beneran bukan asli Indo, atau emang cadel beneran gue gak tahu, gak penting. Nih orang sudah ngancam Mary, gak bisa gue biarin lewat. Oh, jadi kayak gini tampangnya orang yang mau ngajak gue berantem, gue langsung menilai dia, kondisi badannya, gerakan dan keluesannya. Lu boleh panggil gue Chen, ujarnya sambil tersenyum, namun kemudian wajahnya langsung berubah dingin, dengan tatapan mata tajam. Lu bilang gak punya banyak waktu kan? Ayo cepat mulai, gue udah bosen nunggu lu, ujarnya lagi. Di sini tempat legenda lu olang bertiga dimulai, di sini juga gue anculin tuh gela lu, seru si Chen. Si Chen kemudian mulai memasang kuda-kudanya. Teknik kuda-kuda yang belum pernah gue lihat. Kuda-kuda si Chen seperti orang menari, selalu bergerak ke kiri dan kanan, kedua posisi tangan di depan seperti gaya kuda-kuda umumnya, tapi telapak tangannya terlihat rileks dan mengarah ke bawah, namun kedua kaki seperti kokoh menjejak tanah. Heh, menarik juga nih orang, pikirku sambil tersenyum. Dan gue pun langsung masang kuda-kuda gue. Shall we? Ucapku sambil tersenyum. Dan aku langsung menerjang dengan sebuah pukulan kilat tangan kananku ke arah wajahnya. Namun dengan santainya, si Chen dengan gerakan anehnya itu, merunduk ke kanan bawah dan kemudian tubuhnya berputar, dan tanpa gue sadarin, si Chen sudah masuk ke area pertahanan. Gue dengan gampangnya. Dan dengan gerakan kilat, tapak tangan kanannya menghantam telak kuping kiriku. Plak! Bunyinya nyaring sekali. Membuat kuping sebelah kananku berdengung kencang sekali. Sialan, gerakan apa? Belum selesai aku memaki, serangan si Chen sudah langsung menerjangku. Dengan langkah aneh si Chen, yang seakan mengayun, tiba-tiba langsung menerjang dengan kepalanya. Buk! Kepalanya kembali telak mengenai dadaku, hingga membuatku terjengkang ke belakang dan terpelanting berguling-guling. Bangsat! Keras banget kepala sialan, uhuk! Uhuk! Ho! Cuy, aku meludah saat terasa ingin memuntahkan sesuatu. Ternyata darahku. Gila, cuma dalam 2 serangan, gue kena luka dalam batinku. Hehehe, segitu doang lu bisanya? Leman kampung tuh cuma gede omong emang, ejeknya sambil tersenyum merendahkan diriku. Well, it's time for Gilang to get a little bit serious. Gue langsung berdiri, walau dada sama kuping nyut-nyutan banget rasanya. Aku menarik nafas dalam, kemudian menghembuskan perlahan. Aku melakukannya beberapa kali, hingga rasa sakit itu sedikit berkurang. Heh, bisa juga lu atur nafas. Boleh juga ilmu lu. Ayo kita mulai londe 2, ujarnya, kemudian kembali memasang kuda-kuda aneh itu lagi. Gerakannya sangat sulit gue baca, karena gue baru pertama kali ngeliat nih jurus. Gue ngubah gaya tarung dan kuda-kuda gue. Kali ini gue coba pakai gaya bangga warisan guru gue. Jurus halus buat ngadepin jurus aneh dia. Si Chen kembali bergerak mendekati gue dengan gaya tidak beraturan seperti orang menari, dan kedua tangannya seperti sedang berusaha mencomot sesuatu, lalu menariknya lagi. Benar-benar gerakan yang aneh. Mungkin ini semacam kungfu monyet, gue pikir, ngeliat gerakan dia yang aneh itu. Gue lalu menekukan kedua lututku buat mulai serangan gue. Gue langsung merangsek ke depan dengan gerakan cepat. Namun belum sampai ke depan si Chen, gerakan gue langsung berubah melompat ke samping sambil berputar. Dan saat perhatian Chen berpaling ke arah kirinya, secepat kilat gue langsung merangsek dengan gerakan berputar menebas batang lehernya. Sesaat sebelum tanganku menghantam batang lehernya,
Si Chen kembali berputar ke arah berlawan dari arah putaran seranganku, hingga dia kembali sudah berada di hadapanku dalam sekejap. Si Chen langsung menghentakkan kaki kirinya ke tanah, dan bahunya dengan cepat langsung menabrak tubuhku. Blam! Bu! Gue langsung terdorong ke belakang. Si Chen dengan cepat mengejarku dengan sekali lompat. Dan saat sudah berada di depanku, dia berteriak kencang, "Hupeuba!" Kedua tangan Chen langsung dipukulkan ke arahku, seperti gerakan hendak mendorong orang. Namun gue yakin, kalau ampe tuh telapak tangan si Chen mampir di dada gue. Abis gue. Gue langsung menghentakkan kedua tangan gue ke atas, menepis kedua tangan Chen hingga terpental ke atas. Ini kesempatan gue. Gue langsung menghentakkan kaki dengan keras ke lantai hingga terdengar bunyi berdebum, gue langsung menghimpun tenaga murni gue, dan langsung menghantamkan kedua tanganku ke dadanya, sambil berteriak kencang. Yah! Bu! Tubuh Chen langsung mencelat ke belakang, namun Chen mampu menahan diri agar tidak jatuh terjengkang. Sepasang harimau menerjang, ujarku menyebut nama jurus yang kukeluarkan, saat seranganku kali ini mampu mengenai dada Chen dengan telak. Cuy, tampak darah segar saat Chen meludah ke tanah. Mirip julus Hupeuba gue, julus lu itu. Bagus, bagus, ujarnya sambil menyeka darah di bibirnya. Londe 3, ujarnya seakan menawarkan untuk melanjutkan pertarungan kami. Heh, bring it on Ashole, seruku menjawab pertanyaan si Chen. Suasana di dalam kafe sudah ramai penuh pengunjung baik yang sedang menikmati makanannya, ada yang sedang memilih pesanannya, ataupun yang sedang menunggu kedatangan pesanannya. Aku dan yang lainnya sudah berada di panggung dan sedang bersiap-siap. Aku melihat rombongan Robi ada di bagian sebelah kiri agak mojok, sementara Panji dan kedua orang tuanya mendapatkan meja di sebelah kanan depan hampir mendekati bagian panggung. Are you ready guys? Aku berseru kepada yang lain, yang segera dijawab dengan acungan jempol mereka. Selamat malam semuanya. Kami dari Medusa Band ingin menghibur bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang manis. Semoga dengan penampilan kami di sini, bisa memberikan kesan yang mendalam di kafe ini, dan semoga kalian semua bisa terhibur dengan penampilan kami, ucapku dengan lantang sambil berusaha tersenyum ceria. Walau belum semua pengunjung tampak tertarik dengan apa yang kuucapkan, di mana suara hiruk-pikuk masih cukup terdengar di segala tempat. Yah namanya juga band yang baru tampil dan belum dikenal, aku sangat memakluminya. Tidak boleh patah semangat, Cia Olivia. Aku berteriak dalam hati. Sandi sayang, aku berharap kamu bisa datang dan dengar curahan hati aku saat kamu gak ada sayang, aku kangen kamu San. Ujarku dalam hati, saat aku sedang mencari keberadaan Sandi. Aku kemudian menarik nafas dalam, dan menghembuskannya. Huuf, let's do this, ujar diriku berusaha menyemangati diri sendiri. Selamat makan dan selamat menikmati lagu dari kami, lanjutku, dan kemudian aku yang sudah duduk di bangku depan sebuah organ, mulai memainkan jemariku dan langsung menghentakkan suara khas andalanku. You look so beautiful today. When you are sitting there it's hard for me to look away so I try to find the words that I could say. I know distance doesn't matter but you feel so far away and I can't lie. Every time I leave my heart turns grey. And I wanna come back home to see your face tonight chow so I just can't take it. Another day without you with me. It's like a blade that shoots right through me but I can wait. I can wait forever. When you call my heart stops beating when you are gone it won't stop bleeding. But I can wait. I can wait forever. You look so beautiful today. It's like every time I turn around I see your face. The thing I miss the most is walking up next to you when I look into your eyes. Man, I wish that I could stay and I can't lie. Every time I leave my heart turns grey. And I wanna come back home to see your face tonight chow so I just can't take it. Another day without you with me. It's like a blade that shoots right through me but I can wait. I can wait forever. When you call my heart stops beating when you are gone it won't stop bleeding. But I can wait. I can wait. I can wait forever. Dan saat Yanto mulai menghentakkan petikan gitarnya memainkan nada interludenya, aku melihat nampak semua pengunjung mulai terhanyut akan nyanyianku. Hihihi gitu dong.
Tidak nampak lagi hiruk-pikuk di mana pengunjung saling berbicara satu sama lain. Semua tampak menyaksikan dengan terpesona melihat penampilanku. Hehe, aku senang. I know it feels like forever. I guess that's just the price I gotta pay. But when I come back home to feel your touch makes it better. Until that day. There is nothing else that I can do and I just can't take it. Another day without you with me. It's like a blade that shoots right through me but I can wait. I can wait forever. When you call my heart stops beating when you are gone it won't stop bleeding but I can wait. I can wait. I can wait forever. 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 Suara riuh tepuk tangan langsung terdengar cukup membahana di seantero sudut kafe melihat penampilan perdana aku bersama grup band Medusa saat menyanyikan lagu milik Simple Plan ini. Mamaku kelihatan tampak bangga sekali dengan penampilan putri kesayangannya, begitu juga papaku selalu mengumbar senyuman tanpa henti sambil terus bertepuk tangan, sementara Panji hanya mengangkat kedua jempolnya kepadaku sebelum kembali bertepuk tangan. Begitupun dengan rombongan Robby yang riuh sekali dengan suitan-suitan Sally dan Mary. Semua itu membuat Livia merasa lega dan tersenyum lebar. Namun di satu sisi hatiku merasa sedih, karena aku tidak juga menemukan keberadaan Sandy. Hah, dia beneran gak dateng kali ya? Sandy kan sudah punya cewek lagi juga kan? Aduh, aku malah jadi down nih. Gak boleh down dulu di sini, Terima kasih semuanya atas sambutannya, ucapku cukup lantang. Semoga kalian semua menikmati lagu pertama kami tadi, lanjutku. Aku mendengar dan meresapi setiap lirik yang Livia nyanyikan. Bila lagu itu memang Livia tujukan untukku, aku senang sekali. Rasanya seperti terbang lagi ke awan. Livia masih menungguku. Aku pasti datang via sayang. Tunggu aku sebentar lagi ya sayang. Aku ingin kasih kejutan buat kamu. Semoga kamu mau maafin aku ya via sayang. Untuk lagu berikutnya, kembali saya ingin persembahkan kepada seseorang yang sangat berarti buat saya, namun saya tidak tahu dia hadir atau gak, semoga suatu saat dia bisa mendengarkan isi hati saya yang sesungguhnya ini, hehe, ucap Livia lebih lanjut yang cukup mengejutkan kedua orang tua Livia, Panji, Robby dan yang lain, terutama aku yang tentu saja kaget sekali. Via terang-terangan mengatakan ingin mempersembahkan lagu yang akan dia nyanyikan untukku. Oh, rasanya ingin cepat-cepat dateng hampirin dia deh. Tep. Sebuah tangan halus menepuk pundakku. Fanny kemudian merebahkan kepalanya di bahu belakangku sambil memelukku dari belakang. Gunung kembarnya terasa kenyal saat menempel ketat di punggungku. Livia bener-bener cinta banget sama Lusan, gue gak bisanya ingin cinta dia nih kayaknya, hehe, ujarnya pelan. Iya, cuma jangan nempel gini itu lu bikin gue gak konsen nih, ujarku kepadanya, yang membuatnya langsung tergelak, dan melepaskan pelukannya. Livia kemudian menganggukkan kepala kepada Andre untuk memulai lagu selanjutnya. Jari jemarinya kembali memainkan alunan nada di organ, untuk memulai lagu berikut yang ia persembahkan untukku. Dalam sepi engkau datang beriku kekuatan untuk bertahan. Kau percaya aku ada. Kau yang aku inginkan selamanya. Kau adalah hatiku, kau belahan jiwaku. Seperti itu ku mencintamu sampai mati. Di hidupku yang tak sempurna kau adalah hal terindah yang kupunya. Kau adalah hatiku, kau belahan jiwaku. Seperti itu ku mencintamu sampai mati. Kau adalah hatiku, kau belahan jiwaku. Seperti itu ku mencintamu sampai mati. Seperti itu ku mencintamu sampai mati. Livia terlihat begitu menghayati saat menyanyikan lagu ini, membuat semua orang ikut terhanyut bersamanya. Dan saat Livia menutup lagunya, kembali suara riuh tepukan tangan kembali menggema dan kali ini terdengar lebih heboh. Sementara tubuh Livia terlihat tergetar sedikit, dan terlihat tangannya cepat mengusapkan sesuatu dari matanya. Mama Livia langsung meremas tangan Papa Livia, ketika melihat kerinduan Livia, yang begitu tampak membebani Livia. Aku yang mendengar dan melihat itu semua dari meja yang cukup tersembunyi dari pandangan Livia langsung bergetar dan bergejolak. What the fuck am I doing in here, pikirku yang selama ini terus menjauhi Livia. Aku rasanya ingin segera berlari memeluknya erat.
Sabar ya Say, tahan diri lu buat acara pamungkas, bisik Fanny. Rupanya Fanny mengetahui bahwa aku sudah tidak sabar untuk segera muncul di hadapan Via. Mer, Gilang kemana? Tanya Robi kepada Mary, sambil mendekatkan tubuhnya ke Mary, agar Mary bisa mendengar suaranya di tengah kebisingan suara riuh pengunjung. Gue gak tau Rob, gue WA cuma centang 2 doang, gue coba telepon gak diangkat-angkat, jawab Mary yang tampak mulai khawatir Gilang belum ada kabar. Apa Gilang pernah bilang ada masalah atau apa ke lu? Tanya Robi lagi. Kagak Rob, justru itu gue jadi khawatir dia gak ada kabar gini. Apa dia kena musibah di jalan ya? Tanya Mary cemas. Udah jangan lu mikir yang kagak-kagak dulu Mer, kita coba tunggu dulu deh. Siapa tahu dia lagi di jalan, gak sempet bales WA sama telepon lu, seru Robi, agar Mary tidak khawatir berlebihan. Gak kayak Gilang nih, Gilang gak ada kabar gini, pikir Robi. Selama setengah jam ke depan, penampilanku ternyata begitu membius para penonton di dalam kafe tersebut. Mereka tidak henti bertepuk tangan setiap aku menyelesaikan sebuah lagu. Bahkan yang sudah selesai makan pun terlihat enggan meninggalkan ruangan jika tidak terpaksa. Hihi, kena pesona Livia kan tuh. Mataku saat sedang bernyanyi pun terlihat melihat ke sana kemari, terus berharap mataku akan menangkap keberadaan seorang pria yang sangat aku rindukan setengah mati. Sudah setengah jam namun keberadaannya yang tidak terlihat, ternyata membuat hatiku perlahan mulai hancur. Semangatku untuk terus menampilkan penampilan yang energik dan menarik, seakan sedang berada di ujung tanduk. Hatiku perlahan mulai menangis lagi saat harapanku seakan mulai terbang meninggalkan tubuhku. Aku kangen kamu San, kamu kemana sih? Batinnya mulai kembali menangis. Bersambung.